imam pada malam ini. Bilal oleh saudara Reza dan Vino. Jadwal imsak besok jatuh pada jam 4:45 dan maghrib jatuh pada jam 18:20. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Isya sekaligus jamaah salat sunat tarawih rahimani wa iyyakumullah. Jamaah Masjid Al-Ikhlas hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wasyukrulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai malam ini, sampai saat ini, sampai menit ini, sampai detik ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah. Kemudian tak lupa pula kita haturkan beribu-ribu syukur lagi karena sampai detik ini kita masih bisa menghembuskan napas kita. Alhamdulillah wasyukru lillah. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau yang akan termasuk nanti mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat sunat tarawih rahimakumullah. Kita ketahui bahwa sesungguhnya kita sebagai orang yang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Oleh karena itu, ketika seseorang yang mengaku dirinya beriman tidak melaksanakan ibadah puasa, maka hukumnya berdosa dan akan mendapatkan balasan siksa berupa neraka nanti di akhirat. Marilah kita renungkan apa definisi iman. Al-imanu
tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati apa yang kita yakini. Kemudian wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan apa yang sudah kita benarkan dengan hati kita. Kemudian wa amalun bil arkan, kemudian kita gunakan anggota tubuh kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena banyak di antara kita yang terkadang mengaku beriman tetapi tidak melaksanakan apa itu sebenarnya definisi iman. Oleh karena itu banyak kita jumpai di KTP atau alat pengenal agama Islam, tapi belum tentu sepenuhnya, belum tentu sempurna imannya kalau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mungkin sering mendengar ada Islam KTP, artinya di KTP-nya hanya tertulis Islam. Ada terkadang kita mendengar Islam mingguan, hanya satu kali dia solat, yaitu solat Jumat saja. Ada terkadang kita sering mendengar Islam bulanan atau bahkan tahunan, artinya satu bulan sekali ia ke masjid atau satu tahun sekali ia ke masjid. Kapan? Nanti di hari raya saja. Na'udzubillah min zalik. Kalaulah demikian, maka betapa lemah dan betapa minimnya iman kita, dan bagaimana kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, iman itu harus tetap ditingkatkan, iman itu harus tetap dinaikkan, tentunya dengan cara seperti sekarang ini. Di antaranya apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan ibadah salat tarawih yang insyaallah sebentar lagi kita akan laksanakan. Dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, faman shamahu wa qamahu, barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan ibadah pada malam hari bulan Ramadan, yaitu ibadah tarawih, maka bagaimana gambaran balasan orang tersebut? Imanan wahtisaban, dengan keimanan dan penuh harap dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana balasan orang tersebut? Kharaja min dzunubi, maka ia keluar terhapus dari dosa-dosanya. Kayauma waladathu ummuh, seperti hari ia lahir dari perut ibunya. Masya Allah, berarti kita seperti seorang bayi tanpa membawa dosa. Namun perlu diingat, dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar ada had, ada hukuman atau ada tahzir tertentu. Artinya ketika seseorang meminum minuman keras harus ditahzir, dicambuk 80 kali barulah dia bertaubat. Ketika seseorang melakukan zina harus ditahzir, harus dihad, dia harus dicambuk 100 kali kalau orangnya masih muda. Sedangkan kalau orangnya sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, harus ditanam hidup-hidup setengah badan, kemudian dirajam tanpa ada kasihan. Maka kalau itu tidak dilaksanakan hukum-hukum tersebut di dunia, maka Allah akan menghukumnya nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu, ini hadis ini adalah dosa-dosa yang kecil, ya, yang ada kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kaitannya dengan manusia, tentulah harus meminta maaf kepada sesama manusia. Kalau pernah mengambil milik hak orang lain, pernah mencuri atau pernah menilap dan lain sebagainya, tentulah harus meminta maaf, mungkin dengan syarat mengganti apa yang telah diambil. Dan apabila saudara kita telah meminta maaf dan mengembalikan apa yang menjadi miliknya, maka cepat-cepatlah kita memberikan maaf. Karena kenapa? Karena pemberian maaf dapat mendekatkan kita kepada takwa. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, dan pemberian maafmu itu dapat mendekatkanmu kepada takwa. Jamaah salat tarawih, mungkin sekadar ini yang dapat saya sampaikan pada malam ketiga ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita melaksanakan ibadah salat tarawih dengan penuh keimanan dan penuh harap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.